Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Manajemen kelas A. Baik, saya akan memperlihatkan pengujian valid atau tidak valid terhadap kuesioner yang telah saya buat yang lalu menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita membuka aplikasi SPSS-nya. Oke. Sekarang kita ke data view. Data view ini untuk memasukkan data kuesioner yang telah kita buat. Ini data kuesioner yang telah kita dapatkan dari responden. Kita langsung kopas saja. Kita kopas ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, data tersebut sudah pindah ke aplikasi SPSS. Ini tampilan variabel view-nya. Namanya var 0001 sampai 20. Kita kembali ke data view. Sekarang kalau sudah datanya sudah di sini data view, untuk melihat valid atau tidak kita ke analyze, terus kita ke correlate, terus kita pilih bivariate. Kita Ctrl A semuanya, Ctrl A, kita pindahkan. Pastikan personnya terchecklist, correlation coefficient persen, kita oke. Maka muncul output dokumen correlationnya. Sekarang kita akan sebelumnya saya akan jelaskan ini var 001 sampai 20 ini adalah pernyataan atau pertanyaan yang telah kita buat kemarin untuk mendapatkan respon. Ini person correlation adalah nilai dari korelasi. Terus setelah itu ini yang kedua, ini adalah nilai signifikansi, dan yang terakhir ini N adalah jumlah responden. Jumlah responden kita ada 24. Sekarang kita akan melihat R hitung yang kita pakai, karena ini R hitung yang kita pakai kan respondennya ada 24, maka kita akan melihat. Ini untuk responden 24 itu kita pakai nilai signifikansinya, taraf signifikansinya yaitu 0,404.
Cara untuk mengetahui valid atau tidak valid yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, kita cek R tabel yang kita gunakan yaitu dengan responden 24, taraf signifikansi yang kita gunakan itu 5%, yaitu 0,404. Nah, sekarang kita coba cek valid atau tidak. Yang pertama ini, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Nah, dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Nah, R hitung kita kan taraf signifikansinya 5%, yaitu 0,404. Nah, sekarang yang pertama ini 0,846, sedangkan R tabel kita yaitu 0,404. Berarti yang pertama ini valid. Nah, kita cek yang kedua dengan taraf signifikansi 5%, 0,404. Yang kedua yaitu valid juga karena di atas dari 0,404, yaitu 0,804. Yang ketiga juga valid. Yang ketiga valid karena 0,8771 di atas 0,404. Yang keempat juga valid. Yang kelima valid, yang keenam valid, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini tidak valid karena di bawah dari taraf signifikansi kita, yaitu 5%, yaitu 0,404, sedangkan di R hitung sini 242 maksud saya, berarti di bawah dari R tabel, berarti tidak valid. Ketujuh, yang 8 tidak valid juga karena di bawah 0,404. Yang ke-9 valid. Yang ke-9 valid. Yang ke-10 valid. Yang ke-11 valid. Terus yang ke-12 valid, yang ke-13 valid, 14 valid, 15 valid, 16 valid, 17 valid, 18 valid, 19 valid. Nah, hanya 2 yang tidak valid. Yang ini, yang 7 dan 8 tidak valid karena di bawah 0,404. Sedangkan di sini R hitungnya 0,242 saja. Dan yang ke-8 juga di bawah 0,404, yaitu 0,345. Nah, sekarang kita sudah tahu kan valid atau tidak valid. Valid jumlahnya ada kurang lebih 18, 2 yang tidak valid. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.